Halo Sobat Otomasi, kembali lagi dengan aku Fajar Ramadan dengan NIM 400404032550084. Nah, di sini aku dari Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi dari Sekolah Vokasi dari Universitas Diponegoro. Nah, di video kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran algoritma dan pemrograman, yaitu yang terakhir ada fungsi atau function. Oke, tanpa lama kita akan gali lebih dalam apa itu fungsi. Yang pertama dari tujuan pembelajaran kali ini adalah materi fungsi dalam pemrograman adalah agar peserta didik memahami fungsi sebagai blok moduler untuk reubabilitas dan efisiensi kode, termasuk menjelaskan konsep dasar. Lalu mendefinisikan memanggil fungsi, menerapkan parameter atau argumen, multiply default keyword. Lalu ada nilai kembali, return atau void. Setelah itu ada scope variable, ada lokal dan global. Lalu ada fungsi lanjutan, lambda dan rekursi, serta best practices seperti dokumentasi, error handling, dan pengujian. Lalu selanjutnya ada definisi fungsi nih teman-teman. Nah, fungsi ini dalam pemrograman adalah blok kode yang dirancang untuk melakukan tugas atau operasi tertentu secara terpisah dan dibagi jadi dua, daya utama dan programan. Fungsi memungkinkan kode untuk dibuat secara moduler sehingga dapat dipanggil menjalankan berulang kali dari berbagai tempat dalam pemrograman tanpa harus mengulang kode yang sama gitu teman-teman. Jadi ini tuh intinya fungsi itu mempersingkat waktu gitu teman. Jadi kalian nggak usah menulis ulang pemrograman gitu teman-teman. Setelah itu di sini ada jenis fungsi ya teman-teman. Jenisnya itu ada dua, yaitu rekursi yang artinya memanggil diri sendiri dengan base case untuk berhenti. Lalu yang kedua ada lambda atau anonim, itu fungsi satu baris tanpa nama untuk tugas sementara. Lalu tadi fungsi rekursi itu adalah fungsi yang memanggil dirinya sendiri dalam proses eksekusinya, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk menyesuaikan suatu masalah yang besar dengan cara memecahnya menjadi sub masalah yang lebih kecil. Nah, di sini aku kasih contoh itu div hello dunia, kurung buka dan tutup. Habis itu lalu ketik print, lalu kurung buka, hello dunia. Nah, itu tuh memanggil diri sendiri. Misal nih, hello dunia, kurung buka, pagar, lalu rekursivitas. Nah, itu artinya memanggil fungsi hello dunia untuk pertama kali. Jadi nanti akan di print hello dunia gitu teman-teman. Setelah itu ada fungsi lambda. Nah, di fungsi lambda ini fungsi anonim tanpa nama yang didefinisikan secara singkat dalam satu baris. Biasanya digunakan untuk operasi sederhana atau langsung. Nah, aku di sini kasih contoh nih. Misal, kamu memiliki daftar nama lengkap yang ingin mengambil hanya nama depan saja nih teman-teman. Habis itu kita bisa menggunakan fungsi lambda bersamaan dengan map kurung buka seperti ini. Misal nih, kan ini awalnya kan ini ada nama lengkap kan. Nah, di sini kan nama lengkap kan John Doe, habis itu ada Jane Smith dan Bob Johnson nih teman-teman. Lalu kita ingin mengambil nama depannya saja nih. Nah, di sini menggunakan fungsi lambda yaitu dengan nama depan. Lalu kita gunakan fungsi map, lalu lambda x titik 2 x split lalu 0 dan nama lengkap. Nah, program akan mengoutput hasilnya dulu dengan John, Jane, dan Bob, yaitu nama depannya saja kan tadi John, Jane, dan Bob teman-teman gitu. Setelah itu ada cara kerja fungsi. Cara kerja fungsi itu ketika kamu memanggil sebuah fungsi, program akan berpindah ke blok kode fungsi tersebut dalam mengeksekusi instruksi yang ada di dalamnya. Setelah selesai, program akan kembali ke titik di mana fungsi tersebut dipanggil dan melanjutkan eksekusinya. Nah, di sini ada contoh div sapa nama. Misal nih, pesan
hello plus nama. Nah, nanti di sini akan keluar nama kan, return pesan. Misal memanggil fungsi ini, kita gunakan fungsi kan, cara kerja fungsi. Nah, hasil sapaan, misal sapa Joni. Lalu di print hasil sapaan nanti. Jadi halo John gitu teman-teman. Outputnya. Lalu ada parameter. Di sini yang disebut parameter adalah variabel yang digunakan dalam deklarasi fungsi untuk menerima argumen yang diberikan saat fungsi dipanggil. Nah, di sini aku sudah kasih contoh mendefinisikan fungsi dengan parameter. Nah, di sini kan ada fungsi tambah lalu angka 1, angka 2. Lalu di return angka 1 plus angka 2. Lalu akan mengoutput 15. Jadi kan misal di sini kan angka 1 dan angka 2 nih teman-teman. Nah, di sini kan dikasih tahunya angkanya tuh 5 dan 10, jadi keluar outputnya 15. Nah, di sini yang parameternya itu adalah angka 1 dan angka 2 gitu teman-teman. Fungsinya ditambah itu. Fungsinya itu tambah dan parameternya tuh angka 1 dan angka 2. Lalu ada jenis parameter. Di sini ada parameter potensial atau biasa. Parameter yang diisi berdasarkan urutan saat pemanggilan. Lalu yang kedua ada parameter default. Yang dimaksud dalam parameter default ini adalah memiliki nilai bawaan jika argumen tidak diberikan. Lalu ada parameter keyword. Di situ menggunakan nama parameter yang dijelaskan terlepas urutan. Lalu next return value. Return value ini adalah pemrograman nilai yang dikembalikan oleh sebuah fungsi setelah fungsi tersebut selesai dijalankan. Dan kata lain, ketika fungsi selesai melakukan tugasnya, ia bisa mengirim hasil output kembali ke bagian program yang memanggilnya. Di sini aku kasih contoh, misalnya div tambah a, b, jadi return a plus b. Nah, itu pemanggilan fungsi secara langsung di dalam print gitu teman-teman. Jadi nanti akan keluar hasil penjumlahan dari a plus b gitu teman-teman. Lalu scope variable. Nah, yang dimaksud ini adalah dalam kode di mana sebuah variabel dapat diakses atau dikenali. Di Python, variabel memiliki lingkup tertentu yang menentukan di mana variabel itu bisa digunakan. Di dalam scope memiliki 3 jenis scope, yaitu ada lokal, enclosing, dan global. Oke, di sini akan menjelasin lokal, enclosing, dan global. Yang pertama kan ada lokal nih. Nah, yang maksud lokal ini adalah variabel yang didefinisikan di dalam satu fungsi, hanya bisa dipakai di fungsi tersebut. Misal nih aku kan udah kasih contoh fungsi lokal x sama dengan 10. Nah, variabel lokal tuh print x. Lalu variabel underscore lokal print x itu akan error karena x hanya dikenal dalam fungsi lokal saja. Lalu ada jenis scope. Jenis scope yang kedua itu ada enclosing, itu variabel yang fungsi luar yang berada di dalam fungsi sarang. Lalu ada jenis scope yang ketiga yaitu global. Variabel yang didefinisikan di luar semua fungsi, bisa diakses di seluruh kode. Misal nih x-nya sama dengan 5. Nah, ini variabel globalnya. Lalu kita def tampilkan x, jadi kita print x bisa mengakses variabel global nih teman-teman. Lalu tampilkan underscore x, lalu kita print x. Ini juga bisa diakses dari luar fungsi. Lalu kita itu pengadaan dari akan gunakan flowchart juga. Nah, seperti yang dulu kan kita udah jelasin flowchart lagi nih teman-teman. Di sini aku akan jelasin lagi akan agar kita lebih tahu lagi tentang flowchart itu apa, yaitu representasi grafis dari langkah-langkah atau urutan proses dalam suatu program atau sistem menggunakan simbol-simbol tertentu. Flowchart digunakan untuk menggambarkan logika, alur kerja, maupun hubungan antar proses secara jelas dan terstruktur, sehingga memudahkan dalam memahami, merancang, maupun menganalisis suatu algoritma atau pemrograman. Lalu flowchart ini memiliki fungsi utamanya yaitu memberikan gambaran jalanan sebuah program dari suatu proses ke proses lainnya,
sehingga alur program menjadi mudah dipahami oleh semua orang. Selain itu, fungsi lain dari flowchart adalah untuk menyederhanakan rangkaian prosedur agar memudahkan pemahaman terhadap informasi tersebut. Lalu tools yang kita pakai itu ada di Scratch, lalu yang kedua ada Draw.io, dan yang ketiga itu adalah Replit. Segitu saja teman-teman untuk mengawali dari pembelajaran kita kali ini. Selanjutnya kita akan lanjut ke Scratch, ke Draw.io, dan ke Replit buat teman-teman. Oke teman-teman, aku sudah buat project apa ini, kalkulator sederhana. Nah tadi kan ini ada beberapa program ya teman-teman. Nah di sini aku akan jelasin satu persatu program. Nah aku akan jelasin dari yang paling kiri atas dulu. Nah di sini kan bentar, aku buat dulu bahasa Inggris. Kalau saya kan mengeprint introduction, berarti dia akan program menyuruh mengeprint ini dikatakan welcome to the calculator, jadi suruh ngeprint ini yang warna ungu. Lalu ada blok warna orange. Nah ini program akan berhenti selama 2 detik, lalu program akan output lagi kalimat kedua, yaitu provide two numbers and then an operation type, yang artinya itu adalah kamu disuruh mengisi 2 angka, lalu program berhenti 2 detik. Setelah itu yang di bawah ini yang maksudnya itu tuh kan ini ada artikan add two numbers, number 1 plus number 2, lalu atur result ke number 1 plus number 2, yang artinya di sini tuh intinya itu program penjumlahan. Setelah itu yang bawahnya itu juga sama, itu cuma beda di operatornya. Yang kalau yang kedua ini tuh pengurangan, yang ketiga perkalian, yang keempat dan pembagian. Gitu teman-teman, cuma beda maknanya tuh di operatornya saja, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian dan pembagian. Nah di blok yang kanan ini sendiri, yang panjang ini sendiri, awal-awal kan ada blok untuk merunning program. Setelah itu blok warna pink ini untuk mengeprint semua program di bawahnya yang warna pink. Nah yang pertama kan suruh menanyakan angka pertama. Setelah itu masukkan yang kita jawab. Misal nih kita masukkan angka 2. Nah di sini akan input angka yang kita masukkan. Setelah itu lalu menanyakan angka kedua dan sama masuk ke sini yang angka kita masukkan. Setelah itu operation type 1 for addition, 2 for subtraction, 3 for multiplication, and 4 for division, yang artinya tuh program menanyakan kita ingin dioperasin berapa. Kalau yang pertama itu penjumlahan, kedua itu pengurangan, ketiga perkalian, keempat pembagian. Nah di sini misal nih kita mau pertama nih, berarti program menjalankan yang penjumlahan. Misal yang ketiga berarti yang ketiga berarti program menjalankan yang ketiga, yaitu perkalian. Nah di sini jika operation sama dengan 1, maka akan menjalankan yang ini, add two numbers 1 add 2. Jika tidak program akan berhenti. Lalu jika kita memilih 2, program akan menjalankan yang pengurangan. Dan jika yang ketiga lalu program akan menjalankan yang perkalian, dan yang keempat itu adalah pembagian. Jika kita memasukkan angka kedua 0, nah maka program akan mengeluarkan kalimat division by 0 is not possible, karena 0 itu jika dibagikan akan terdefinisi. Oke teman-teman, setelah itu akan keluar hasil dari perkalian, penjumlahan, pembagian dan pengurangan, teman-teman.
tanpa lama-lama kita akan jalankan programnya. Nah, sini kan program menyuruh kita memasukkan dua angka tadi teman-teman. Yang pertama misalnya aku angka 3, setelah yang kedua angka 5. Nah, di sini kan menanyakan program persen keberapa gitu teman-teman. Aku misal ke 4, berarti joining 4 ke 3. Nah, karena 3 kali 5 sama dengan 15. Setelah itu, jika apakah bisa atau hasilnya koma, misal nih 3 berapa ya, 4, misal nih pembagian ya, bisa ya, hasilnya koma pun bisa teman-teman, dan yang jumlah itu sama saja teman-teman. Nah, gitu saja untuk penjelasan dari program kalkulator sederhana. Setelah itu kita lanjut ke program selanjutnya. Oke, aku sudah di project kedua, yaitu namanya get grades from answer. Nah, sini aku akan jelasin program-program yang ada di dalam project kedua ini teman-teman. Nah, aku juga sudah buat di Replit Python. Oke, aku akan jelasin dulu. Nah, di sini aku jelasin dari program paling kiri dulu, paling pojok kiri. Nah, di sini kan ada define get grades from answer. Nah, lalu ada set ask for grades to true. Lalu ada repeat until ask for grades sama dengan false. Lalu ada ask next grade and wait. Lalu ada set grade to answer. Nah, di sini program menyuruh kita untuk memasukkan grade-nya berapa gitu teman-teman. Lalu akan diinput ke dalam sini. Setelah itu ada if grade sama dengan min 1, then set ask for grades to false. Jadi ketika kita memasukkan min 1 di dalam program ini, program akan otomatis berhenti teman-teman. Lalu ada if grade lebih besar dari min 1 dan grade lebih kecil dari 11. Jadi program menyuruh kita untuk mengeluarkan angka lebih besar dari min 1 dan lebih kecil dari 11, yaitu 0 sampai 10 gitu teman-teman. Dan lalu selanjutnya add grade to grades. Jadi masuk grade ke dalam grades gitu, itu masukkan ke dalam sini. Lalu akan jika setelah itu place proof grade between 0 sampai 10 min 1 untuk stop. Jadi sini kan 0 sampai 10 tadi memasukkan angkanya, dan untuk min 1 adalah untuk menyetop programnya itu, lalu berhenti. Lalu berarti 2 detik. Setelah itu aku akan jelasin yang di bagian kanannya. Nah, di sini kan itu kan untuk merunning program. Setelah itu ada delete all of grades. Jadi akan mendelete semua item yang ada di dalam grades ini. Setelah itu ada get grades from answer. Setelah itu if length of grades sama dengan 0, then say you have not given any grade. Jika kita masukin angka 0 terus, nah program akan mengeluarkan kalimat you have not given any grade. Jadi kamu belum memasukkan angkanya. Lalu program berhenti 2 detik. Setelah itu akan nyetop semuanya. Dan ada juga say join you given length of grades and grades. Lalu berhenti 2 detik. Lalu di sini ada compute list minimum grades dan compute list maximum grades. Lalu ada compute list average grades. Nah, artinya itu ada nih di sini kan cantumin nilai minimum di dalam gradesnya ini, lalu ada maksimum di dalam grades ini, dan akan mengeluarkan nilai rata-ratanya. Setelah itu di sini kan banyak operator nih. Nah, di sini tuh akan memasukkan nilai minimum, maksimum, dan rata-rata di dalam variabel ini. Setelah itu, nah di sini ada 3
program, yaitu yang masing-masingnya itu adalah nilai minim itu menentukan nilai minimum, maksimum, dan rata-rata teman-teman. Jadi yang pertama itu di sini kan ada define compute list minimum, jadi list number. Setelah itu set minimum to item 1 for grades, set index to 1, repeat length of grades. Jadi if item index to grades lebih kecil minimum, then set minimum to time item index to grades. Jadi minimumnya akan masuk ke dalam sini, indeks ini. Setelah itu yang kedua ada ini nilai maksimum, cuma penjelasan cuma sama, bedanya di nilai maksimum. Lalu yang ketiga di ini kan, ini nilai rata-rata gitu teman. Oke, tanpa lama-lama aku akan coba saja programnya ini. Oke, yang pertama aku misal 2, lalu 4, 3, 1, 7, 6, 9, 8, 5, 9. Coba 4. Nah, tadi aku masukin berapa tadi? Nggak tahu kan, nggak bisa 2. Misal nih, masukin lagi. Lah, kok error. Coba kita ulang lagi teman-teman. 1, 4, 3, 6, 7. Coba kalau 11. Nah, nggak bisa karena kan harus 0 sampai 10. Misal ini min 1. Nah, you give given 5 grades, jadi kan total kerjanya ada 5 dan akan mengeluarkan nilai minimumnya, maksimum, dan nilai rata-rata, yaitu 1, 7, dan 4,2 itu teman-teman. Setelah itu aku akan jelasin di dalam project Python. Nah, di sini aku udah jelasin, aku udah buat sama, penjelasannya tuh sama seperti di Scratch, cuma bedanya tuh cuma di bagian penulisannya. Kalau di Scratch kan menggunakan blok. Nah, kalau di sini tuh menggunakan teks gitu teman-teman. Nah, di sini menunggu sinyalnya dulu, karena sekarang ini udah nyambung lagi internetnya. Nah, kita langsung runningin saja teman-teman ya. Oke, yang pertama misal aku 2, lalu 4, 3, 6, 7, 9, 2 lagi, 4, 3. Jadi kalian tuh bebas mau masukin berapa sampai 100 pun bisa, yang penting nilainya itu dari 0 sampai 10 gitu teman-teman. Coba kalau 0 kok bisa, 0 pun bisa karena kan lebih besar dari min 1 gitu teman-teman. 10 apakah bisa? 10 juga bisa. Nah, sekarang aku akan menyetop jadi min 1. Nah, di sini akan keluar seperti tadi. Nah, minimal kan 0. Jadi kan ini paling kecil kan 0 dari semua gradesnya. Lalu maksimumnya 10 karena paling besar kan 10. Lalu rata-ratanya itu 4,4545 karena ya ini dari hasil gradesnya itu teman-teman. Oke, segitu saja penjelasan dari aku mengenai materi fungsi ini di dalam Scratch dan Python. Mohon maaf jika penjelasanku kurang bagus atau kurang enak didengar. Terima kasih sudah melihat videoku dari awal hingga akhir. Sampai jumpa di materi berikutnya. Terima kasih.